Hai, aku Tiara dari YouTube Perabotan. Jadi hari ini teman-teman, aku mau review lemari pakaian namanya Brimness. Nah, lemari pakaian Brimness ini sendiri sebenarnya ada dua jenis, ada yang 2 pintu dan ada yang 3 pintu. Tapi for today, aku akan review untuk yang 3 pintu karena aku pakai yang 3 pintu. Oke, nggak perlu lama-lama, let's get started! Jadi teman-teman, ini adalah penampakan dari si Brimness itu sendiri yang akan kita review. Oke, aku spesifikasi dulu ya. Jadi untuk panjangnya sendiri dari sini sampai sini itu di angka 117. Nah, untuk lebarnya itu di angka kurang lebih 50 cm dan di tingginya itu di 190 cm. Cuman memang 180 itu deep start dari sini ke atas. Nah, ini celah ini itu dia di 10 cm, makanya total tingginya di 190 cm. Kemudian dia itu membagi bagiannya menjadi 4 bidang nih ya. Untuk bagian atas itu adjustable, jadi teman-teman bisa pindahin ini ke sini sesuai kemauan teman-teman. Cuman memang bagian yang sebelah sini itu nggak adjustable, dia permanen. Nah, tapi kalau yang bagian sini itu adjustable, bisa dipindah sesuai kebutuhan teman-teman semuanya. Untuk lebarnya bagian sini itu di 37 cm kurang lebih ya. Selanjutnya di sini. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ini dari besi pegangannya teman-teman. Jadi dia agak kuat. Ada di situ juga ada penompangnya jadi dia kokoh. Bagian bawahnya lanjut. Di sini teman-teman akan diberikan semacam celah untuk pembagian tempatnya. Nah, ini kurang lebih tingginya di 22,5 cm. Ini sebenarnya aku kurang tahu spesifikasi ini mampu nampung berat berapa, tapi ini berat banget teman-teman. Aku pakai kurang lebih udah setahun dan ini sepertinya agak meleot sedikit. Tapi udah setahun dan ini berat banget. Ini berkas-berkas isinya ya. Terus nah ini bagian depan ini kaca. Sebenarnya kalau teman-teman lebih suka kaca ini ditaruh di sebelah kanan itu boleh. Jadi ini bisa switchable. Jadi bisa diganti ke sebelah kanan, yang ini bisa diganti ke sini. Tapi karena aku lebih senang ini ditaruh di tengah, makanya aku pasang kaca ini di tengah. Terus yang istimewa dari lemari ini adalah tingkat keamanannya. Jadi di bagian belakang itu sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman mau, mereka kasih kita semacam skrup dan penopangnya supaya lemari ini itu tertanam di tembok. Jadi tidak mudah jatuh. Takutnya kan kalau kalian punya toddler atau apa suka naik-naik ke lemari. Nah, ini supaya nggak menindih mereka jatuh ke sini. Makanya aman banget kalau misalkan dipasang semacam penyanggah atau penguat gitu loh di dinding. Untuk bahannya sendiri ini kurang lebih sama dengan lemari multifungsi drawer yang kemarin Scrafty. Kalau teman-teman mau cek videonya bisa. Nah, di Scrafty itu kan dia pakai semacam serbuk ya, serbuk kayu yang dipadatkan, tapi padat banget, terus dilapisi sama foil gitu. Jadinya menghasilkan kulit yang lembut dan agak sedikit glossy kalau teman-teman lihat. Gitu. Kenapa aku pilih ini? Karena ini cantik banget, warnanya putih sesuai dengan tema ruangan aku gitu. Nah, tadi kita udah lihat spesifikasi. Sekarang aku mau review
mungkin plus minus dari penggunaan lemari ini sendiri ya. Jadi kalau Brimless ini sendiri tuh yang pertama itu kelebihannya cantik banget. Warnanya putih sesuai tema kamar aku, terus dia membawa keestetikan. Dia tidak banyak ina itu, simple tapi elegan gitu ya. Yang kedua, kenapa aku pilih ini, karena dia menurut aku paling pas di kamar aku, karena aku itu jujurly suka naruh barang-barang yang berat dan besar itu di dalam lemari. Karena lemari ini tuh bisa menampung banyak banget barang. Selain baju, banyak juga barang-barang yang aku tampung, yang aku masukin ke kontainer, yang akhirnya juga masuk ke dalam lemari. Seperti yang teman-teman lihat sebelumnya, itu berat banget. Dan hebat juga, nih lemari tuh bisa tahan selama setahun, itu ngelengkungnya dikit banget. Terus bagian atas juga kadang aku pakai buat taruh koper, terus barang-barang yang dirasa nggak dipakai tapi maybe di lain waktu akan kita pakai, ya udah kita taruh bagian atas dan dia kuat aja sih gitu loh, tidak fall gitu kan. Terus sisi negatifnya, atau bukan sisi negatifnya tapi mungkin dari kekurangan itu sendiri ya. Yang pertama, ini sama dengan Scrubby karena dia bukan bahan dari kayu, jadi dia nggak tahan sama kelembaban yang tinggi. Jadi lebih baik kalau yang punya kelembaban tinggi baiknya menggunakan kayu asli ya. Karena ini bukan dari kayu asli tapi dari particle board ngomongnya. Nah, kemudian sama bagian belakangnya itu bukan dari particle board, dia dari serbuk yang lebih pipih lagi dari particle board. Jadi kayak semacam triplek juga. Maka dari itu rentan berjamur kalau misalkan ruangannya tuh lembab. Jadi tidak disarankan untuk ruangan yang lembab ya. Terus yang kedua, sama permasalahannya karena punyaku warnanya putih dan ini bukan kayu asli, jadi ketika ada gesekan itu tuh akan menimbulkan semacam bercak-bercak gitu loh. Dan nanti ada videonya, itu tuh ada gompel, ada bercak, dan itu nggak bisa hilang. Itu sisi dan kelemahan dari si warna putih ini sendiri, board putih ini sendiri. Tapi overall ini cantik sih. Buat teman-teman semua yang mau pilih boleh banget, atau ada saran dan masukan lainnya boleh banget masukin ke kolom komentar. Oke teman-teman, itu aja review dari aku, semoga membantu. Gimana teman-teman? Suka? Jangan lupa diklik like-nya. Oke, see you teman-teman, sampai di review selanjutnya. Bye bye.